memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Akulah pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum berkicaulah si padang, hawa semerbaklah kepada padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar, kan memuji nama Tuhan yang besar. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Adik, selamat hari Minggu. Udah siap untuk memuji Tuhan? Sebelum ibadah dimulai dan kita memuji Tuhan, kakak mau adik-adik siapkan buku anak Tuhan, Alkitab, alat tulisnya, dan persembahannya. Sudah? Yuk, kalau sudah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan sambil kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 185. Aku gereja, kau pun gereja. Ikutin kakak ya gerakannya. Aku gereja, kau pun gereja,
kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Jadi kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah bangunkan kami di pagi hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Pakai gaya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Salam adik-adik, selamat pagi. Sekarang mari kita bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Kakak ulangi ya. Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara.
Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita menyanyi dari Kidung Syria 160, tiap orang yang mendengar. Bait yang pertama dan kedua. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Tiap orang yang mendengar perkataanku tapi lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang amat bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir tak teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya, sayang. Salam adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita siapkan Alkitab kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan kita di pagi ini dari Perjanjian Lama, Kitab Ezra pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitab adik-adik terbuka, dan sebelumnya kita mari bersatu dalam doa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau di pagi ini juga kami boleh kembali dipertemukan dengan adik-adik klien kami dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mohon juga Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami, memampukan kami dalam membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami juga boleh sungguh-sungguh dan fokus untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, dan juga Kau Nima yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus, kiranya apa yang akan disampaikan kepada kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami di setiap saat. Biarlah firman-Mu boleh hidup dalam kehidupan kami dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang di rumah, mari kita baca secara bersama-sama ya. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kita sehat semua ya. Pagi ini kita kembali beribadah untuk memuji Tuhan. Tadi kita telah membaca firman Tuhan yang kita baca dari kitab Ezra. Kitab Ezra ini bercerita tentang kepulangan bangsa Israel dari pembuangan untuk membangun bait Allah kembali di Yerusalem. Sebelum kakak cerita, kakak mau nanya, adik-adik siapa yang pernah melihat proses pembangunan sebuah rumah? Oh iya, ada ya. Dari yang masih tanah rata sampai rumahnya berdiri dan sampai selesai. Adik-adik, dalam membangun dibutuhkan bahan-bahan seperti apa ya? Seperti ini. Adik-adik bantu kakak, ini namanya apa? Tuh. Oh iya, itu gambar batu bata, Kak. Selain batu bata, ada juga semen, ada juga pasir, ada besi, ada air, dan sebagainya. Banyak lagi bahan bangunan yang dibutuhkan. Selain bahan-bahan tadi, tentu saja tenaga yang kuat. Karena untuk membangun sebuah rumah yang bagus, butuh ketelitian agar tidak salah dalam memperhitungkan bahan yang digunakan. Coba adik-adik bayangkan, bagaimana bangunan bisa berdiri dengan kokoh kalau tidak dikerjakan dengan baik? Wah, bisa segera ambruk dan bisa berbahaya bagi yang tinggal di dalamnya. Sebelum membangun, kita juga sudah harus memiliki gambaran bangunannya agar tidak ada yang salah dalam mengerjakan. Agar bangunan cepat selesai, maka harus dikerjakan bersama-sama. Ini adik-adik, coba bantu kakak ini, tuh dikerjakan secara bersama-sama. Oh. Ezra memiliki tugas besar dalam memimpin umat membangun bait Allah kembali.
Ia adalah seorang pemimpin yang saleh. Ia juga seorang Yahudi, imam dan ahli kitab Taurat. Ezra ditugaskan untuk mengatur masyarakat orang-orang Yahudi di Palestina oleh Raja Persia. Ia ditunjuk untuk menertibkan masyarakat Yahudi. Wah, Ezra harus menertibkan umat dan memulihkan hukum Allah kembali dalam hati umatnya. Adik-adik, tugas Ezra tidaklah mudah. Ezra harus menggerakkan umat untuk kembali membangun. Coba adik-adik lihat betapa banyaknya yang ikut bekerja agar pembangunan tersebut segera terselesaikan. Coba adik-adik lihat tuh. Banyak kan yang bekerja? Tuh, banyak sekali. Supaya apakah? Supaya pembangunannya cepat selesai. Ezra harus mengatur agar pembangunan berjalan dengan baik dan lancar. Supaya apa? Berdiri dengan kokoh. Adik-adik, Tuhan punya kuasa untuk mengatur segala hal dalam dunia ini. Bahkan hati dan kehidupan manusia juga bisa Ia gerakkan. Kita sudah belajar dari apa yang dikerjakan Ezra dan tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Setiap adik-adik pasti pernah merasakan tersentuh oleh kasih Tuhan. Ketika Ia menyentuh hati, maka kita akan merasakan tenang, damai, dan sukacita. Sehingga mampu untuk melakukan semua yang Ia kehendaki. Untuk adik-adik kerjakan. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Ia sanggup mengubah hidup kita, terutama hati kita, sehingga mau mengikuti segala rancangannya yang penuh damai sejahtera. Firman Tuhan atau cerita kakak sampai di situ. Tapi sebelum kita tutup, nanti kakak kasih aktivitas bagi adik-adik. Adik-adik, anak kecil dan anak tangguh membuat komitmen untuk membangun diri melayani. Nah, ini adik-adik ya. Jadi adik-adik nanti menulis komitmennya untuk membangun diri melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan. Itulah cerita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus tetap semangat, tetap setia untuk membangun dan melayani dimanapun kita berada. Demikianlah cerita kakak pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas pelajaran hari ini yang mengajarkan kami untuk bersyukur. Bukan hanya untuk pertolongan-Mu yang telah kami alami, tetapi juga atas kesulitan yang Tuhan izinkan kami rasakan. Terima kasih karena Engkau menjadikan kami anak-anak yang kuat dan bergantung kepada kehadiran-Mu yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 199, Kusuka Menuturkan, bait yang pertama dan kedua.
Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Haleluya, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini. Berkati juga tangan-tangan yang memberikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, nama saya Milka. Hari ini saya bakal menghafal ayat hafalan dari Yesaya 37 ayat 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Terima kasih.
Yesaya pasal 37 ayat 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Dan orang-orang yang terluput yang di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Yesaya 37 ayat 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Yesaya 37 ayat 31. Dan orang-orang yang terluput dari kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Terima kasih. Yesaya 37 ayat 31. Dan orang-orang yang terluput dari kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Terima kasih. Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Waktunya kita dengarkan Warta PA 7 Maret 2021. Simak baik-baik ya adik-adik. Yang pertama, jangan lupa tetap beribadah IMPA setiap hari Minggu jam 8 di YouTube Gereja GPIB Karisma. Yang kedua, tetap rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab ya adik-adik. Yang ketiga, tetap tinggal di rumah saja dan mengurangi berpergian yang kurang perlu. Yang keempat, rajin cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan yang kelima, gunakan juga masker dengan benar jika adik-adik ingin keluar rumah. Yang keenam, untuk adik-adik yang membutuhkan informasi tentang kelas agama, silakan hubungi guru masing-masing yang mengajar di kelasnya ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 28 Februari sampai dengan 6 Maret 2021, kakak-kakak layan mau mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati selalu. 8. Kesaksian pujian. Bagi adik-adik yang berkerinduan untuk mengisi pujian dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak online, bisa dikirimkan rekaman video kalian ke via WhatsApp kakak-kakak layan ya. Yang terakhir, aktivitas IMPA minggu ini dapat dikirimkan ke Kak Yumi atau kakak-kakak layan lainnya ya adik-adik. Informasi seputar IMPA atau kegiatan lainnya dapat diikuti melalui media sosial Instagram. Jangan lupa di follow adik-adik @PA_GPIB Karisma. Tuhan Yesus memberkati. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya,
sayang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang kami terima di hari ini. Terima kasih karena kami hari ini kembali menerima pengajaran tentang kesediaan, dipanggil untuk bekerja sesuai perintah Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat dan setia kepadamu. Saat ini kami bersehati untuk menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami mau bersepakat untuk anak-anak layan kami untuk lebih rajin dalam ibadah impa, walaupun dilakukan secara daring. Dan kami juga mau berdoa buat anak-anak layan yang sedang ulangan PTS semester genap. Berkati segala usaha dan jerih lelah mereka dalam menyiapkan diri dan menjawab soal-soal yang diujikan. Mereka telah menyelesaikan bagian mereka, dan kini mereka menyerahkan hasilnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkatinya dan memberikan nilai yang terbaik bagi tiap-tiap mereka. Kami juga mau bersepakat untuk orang tua kami yang sudah mendidik, membesarkan kami dengan kasih sayang. Mereka tak pernah lelah, mereka tak pernah menyerah dan berputus asa dalam berusaha demi untuk menjaga kelangsungan hidup keluarganya. Berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan segala kemudahan dalam berusaha. Berikan juga mereka kebahagiaan, agar kami pun juga turut dalam kebahagiaan mereka. Saat ini kami mau bersepakat untuk kakak layan dan juga guru-guru anak-anak ini yang tak pernah berputus asa dalam melayani dan mengajar anak-anak ini, walaupun dalam suasana pandemik. Tolong ya Tuhan, agar kakak layan, para guru dan anak-anak ini dapat berkumpul kembali dalam suatu ruangan, berinteraksi secara langsung, berjabat tangan, dan bersentuhan secara langsung kembali. Saat ini di antara para pelayan ada yang dalam keadaan sakit dan kelemahan tubuh. Tolong Tuhan, lawat dan berikan kesembuhan kepada mereka. Saat ini kami juga mau bersepakat bagi gerejamu di seluruh dunia agar selalu bersatu, saling mendukung dalam kasih, karena satu pelayanan gerejamu yaitu untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Berkati hambamu, seluruh pendeta, berkati para presbiter, para pegawai gereja, hingga para koster, sehingga mereka pun ada dalam satu komitmen untuk melayani Tuhan dan sesama dengan kesungguhan hati. Syafaat kami juga untuk negara kami Indonesia. Akhir-akhir ini banyak bencana yang terjadi di negara kami. Tolong lindungi negara kami, berikan hikmat-Mu untuk pemimpin negeri ini, agar mereka selalu mengutamakan kepentingan rakyat yang mereka pimpin, bertindak adil dan tetap berserah selalu kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan yang dalam sepekan ini berulang tahun. Berkati mereka agar menjadi anak yang selalu taat dan dengar-dengaran akan perintah dan didikan orang tua. Terima kasih Tuhan, kami telah menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengar syafaat kami. Akhirnya kami alaskan syafaat ini ke dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa